Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Renting Cerita. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menceritakan dan membagikan kisah nyata. Jika ada kesamaan tokoh, hanyalah kebetulan semata dan tidak menyinggung pihak manapun. Semoga dengan mendengar kisah ini, kita lebih bisa memetik hikmah dari cerita ini dan menjadi kita pribadi yang lebih baik. Langsung kita mulaikan ceritanya. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang kakek tua bernama Pak Harjo, yang sudah memasuki usia 75 tahun. Meskipun usianya sudah senja, Pak Harjo dikenal sebagai seorang yang bijaksana dan cukup kaya raya, berkat usaha kerasnya sebagai pedagang tanah. Namun, di balik segala harta yang dimilikinya, Pak Harjo merasa kesepian sejak istrinya meninggal bertahun-tahun lalu. Di rumahnya, ada seorang pembantu muda bernama Siti, yang baru bekerja beberapa bulan setelah pindah dari desa tetangga. Siti adalah seorang gadis muda yang miskin dan tidak berpendidikan tinggi, namun sangat rajin dan jujur. Ia bekerja keras setiap hari merawat rumah Pak Harjo, mulai dari memasak, membersihkan, hingga menjaga kebun. Tanpa disadari, dalam waktu singkat, Pak Harjo mulai tertarik pada Siti. Meski usianya jauh lebih muda, Siti selalu memperlakukan Pak Harjo dengan hormat dan penuh perhatian. Ia tidak pernah memandangnya sebagai orang tua yang rapuh, melainkan sebagai manusia yang layak dihargai. Dalam percakapan sehari-hari, Siti sering mendengarkan cerita-cerita hidup Pak Harjo, dan perlahan-lahan mereka membangun ikatan yang lebih dalam. Suatu hari, setelah sebuah percakapan panjang tentang kesepian hidup, Pak Harjo mengungkapkan perasaannya pada Siti. Ia menyatakan bahwa meski usia mereka sangat berbeda, ia merasa hidupnya lebih bermakna jika ia bisa berbagi waktu dan hidup dengan seseorang yang bisa menghargainya. Siti terkejut, namun hatinya juga tergerak. Ia tahu betul bahwa meskipun usia Pak Harjo sudah sangat tua, pria itu sangat bijaksana dan baik hati. Setelah beberapa bulan berpikir dan merenung, Siti akhirnya menerima lamaran Pak Harjo. Meskipun banyak orang di desa yang mencibir dan merasa aneh dengan perbedaan usia mereka, namun, meskipun penuh tantangan, mereka akhirnya menikah dalam sebuah upacara sederhana. Kehidupan mereka berjalan dengan damai, meskipun banyak rintangan yang harus mereka hadapi, baik dari pandangan masyarakat maupun perbedaan usia yang jelas-jelas terlihat. Pak Harjo dan Siti membuktikan bahwa cinta tidak mengenal usia dan bahwa dalam kehidupan, kebahagiaan bisa datang dari tempat yang tidak terduga. Meskipun usia Pak Harjo semakin tua, ia merasa hidupnya lebih berwarna, sementara Siti juga merasa menemukan tempat yang penuh kasih sayang. Pak Harjo adalah seorang pria tua yang hidup seorang diri setelah istrinya meninggal dunia. Kehidupannya yang dulu ramai dengan keluarga dan kerabat kini terasa hampa. Ia tinggal di sebuah rumah besar yang dulunya dipenuhi tawa anak-anaknya, namun kini sepi, hanya diisi oleh kenangan dan suara hembusan angin yang berdesir melalui celah jendela. Siti, gadis muda berusia 22 tahun, baru beberapa bulan bekerja sebagai pembantu di rumah Pak Harjo. Ia datang dari desa yang jauh, mencari pekerjaan untuk membantu keluarganya yang hidup dalam keterbatasan. Siti tidak banyak bicara, tetapi ia memiliki hati yang penuh kasih dan tulus dalam merawat rumah. Ia melihat Pak Harjo sebagai sosok yang penuh kebijaksanaan dan pengalaman hidup, bukan sekadar orang tua yang renta. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, meskipun dengan cara yang sederhana. Pak Harjo senang bercerita tentang masa muda dan pengalamannya sebagai pedagang tanah. Siti mendengarkan dengan antusias, bahkan terkadang menambahkan pertanyaan atau komentar yang cerdas, membuat Pak Harjo merasa dihargai. Ini adalah sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan, karena anak-anaknya sendiri lebih memilih sibuk dengan kehidupan mereka dan jarang mengunjungi. Pada suatu malam, setelah makan malam yang sederhana, Pak Harjo duduk di kursi goyangnya dan memandang keluar jendela. Angin malam terasa sejuk, tetapi hatinya terasa lebih dingin. Ia merasa semakin dekat dengan Siti, meskipun perbedaan usia di antara mereka sangat jauh. "Siapa yang akan menemani saya jika saya pergi nanti, Siti?" tanya Pak Harjo dengan suara pelan. Siti terkejut mendengar pertanyaan itu, tetapi ia bisa merasakan kejujuran dalam suara Pak Harjo. Ia mendekat dan duduk di sebelahnya. "Pasti ada seseorang, Pak. Semua orang pasti punya teman di akhir hidupnya." Pak Harjo tersenyum, tetapi senyum itu penuh kerisauan. "Tapi siapa yang akan peduli, jika tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam hati ini, di usia saya yang senja ini, cinta bukan lagi sekadar perasaan, ia menjadi sebuah kebutuhan yang mendalam." Siti terdiam. Ia tahu apa yang dimaksud Pak Harjo. Cinta, di mata Pak Harjo,
bukan hanya tentang kebersamaan fisik, melainkan tentang berbagi waktu, berbagi perasaan, dan memahami satu sama lain. Ia tidak tahu bagaimana harus menjawab, tetapi ia merasa tergerak oleh kata-kata Pak Harjo. Seminggu setelah malam itu, Pak Harjo mulai membuka perasaan yang sudah lama terpendam. Ia mengajak Siti duduk di halaman rumah saat matahari tenggelam, dan berkata, "Siti, saya ingin kamu tahu bahwa saya sangat menghargai kehadiranmu. Di usia saya yang sudah lanjut ini, saya merasa lebih hidup ketika ada yang peduli dan memperhatikan saya. Saya sudah lama kesepian, dan saya tidak bisa membohongi diri sendiri lagi. Saya ingin kamu menjadi pendamping saya, tidak hanya sebagai pembantu, tetapi sebagai seseorang yang saya cintai. Maukah kamu menikah dengan saya?" Siti terkejut mendengar lamaran tersebut. Ia tidak pernah berpikir bahwa Pak Harjo memiliki perasaan seperti itu kepadanya. Meski hatinya berdebar, ia juga tahu bahwa ini adalah keputusan yang besar. Perbedaan usia yang sangat jauh, perbedaan status sosial, dan tentu saja pandangan orang lain di desa yang akan memandang aneh hubungan ini. Namun, setelah berpikir beberapa hari, Siti akhirnya memutuskan untuk menerima lamaran itu. Ia merasa bahwa Pak Harjo bukan hanya sekadar seorang pria tua yang kesepian, tetapi seorang yang bijaksana dan baik hati. Ia merasa ada kedamaian dalam hubungan mereka, dan ia ingin memberikan kesempatan untuk cinta yang tulus itu berkembang. Mereka menikah dalam sebuah upacara sederhana di rumah Pak Harjo. Hanya ada beberapa tetangga dekat dan keluarga kecil dari Siti yang hadir. Meskipun pernikahan mereka tidak diterima dengan baik oleh sebagian orang, terutama anak-anak Pak Harjo yang merasa canggung dan tak nyaman dengan pilihan ayah mereka, keduanya tetap teguh dengan keputusan mereka. Namun, kehidupan pernikahan mereka tidaklah tanpa tantangan. Anak-anak Pak Harjo merasa keberatan dan mulai menjauhkan diri. Bahkan ada yang mengkritik keputusan ayahnya menikahi wanita muda yang dianggapnya hanya mencari keuntungan. Mereka sering mengunjungi Pak Harjo dengan niat memperingatkan bahwa Siti hanya memanfaatkan harta dan usianya yang lebih muda. Konflik ini menambah beban bagi hubungan mereka. Siti merasa sangat tertekan dengan pandangan masyarakat dan keluarga Pak Harjo. Ia merasa sulit untuk menghadapinya. Tetapi, Pak Harjo selalu ada untuk memberinya kekuatan. Kita tidak bisa mengubah pandangan orang, Siti, tetapi kita bisa memilih untuk tetap bahagia dengan cara kita sendiri, kata Pak Harjo dengan bijaksana. Bersama-sama, mereka menghadapi berbagai cobaan. Meskipun Pak Harjo semakin tua dan kesehatannya menurun, Siti selalu ada untuk merawatnya dengan penuh kasih. Ia merasa bahwa cintanya bukan hanya untuk Pak Harjo, tetapi juga untuk hidup yang mereka jalani bersama, untuk semua kenangan yang mereka ciptakan, meskipun hidup mereka tidak sempurna. Di akhir cerita, meskipun waktu terus berlalu dan kesehatan Pak Harjo semakin menurun, cinta mereka tetap tumbuh. Mereka menghabiskan waktu bersama, berbicara tentang kehidupan, mengenang masa lalu, dan berusaha menjalani sisa hidup mereka dengan penuh cinta dan kedamaian. Anak-anak Pak Harjo, yang awalnya menentang pernikahan itu, perlahan mulai memahami kedalaman hubungan mereka. Mereka akhirnya menerima Siti sebagai bagian dari keluarga, meskipun masih ada sedikit keraguan dalam hati mereka. Pak Harjo mungkin tidak akan hidup lama lagi, tetapi ia merasa bahwa di usia senjanya, ia telah menemukan kebahagiaan yang sejati. Siti, meskipun masih muda, merasa bahwa hidupnya telah penuh dengan makna, cinta, dan ketulusan yang tidak bisa diberikan oleh orang lain. Mereka membuktikan bahwa cinta sejati tidak mengenal usia, status, atau pandangan orang lain. Yang penting adalah kesetiaan, pengertian, dan komitmen untuk saling mendukung, apapun tantangan yang datang.